Halo guys, balik lagi sama gua di konten misteri. Kali ini gue mau bawain kisah tentang seorang manusia tercepat, tapi dia tuh nggak punya kaki. Jadi siapa dia? Dia adalah Oscar Leonard Carl Pistorius. Dia lahir di Sandton, Afrika Selatan pada tanggal 22 November 1986. Jadi Oscar ini dilahirkan dengan kelainan genetik yang dinamakan fibular hemimelia. Kondisi ini menyebabkan ketika ia dilahirkan, tulang kakinya itu pendek sebelah, atau bahkan gak ada tulang sama sekali. Dan akibat hal ini, pada usianya yang 11 bulan, kaki Oscar harus diamputasi. Namun, hal ini tuh gak membuat Oscar berkecil hati. Karena pada akhirnya dia berhasil memenangkan 6 medali emas di cabang olahraga lari di Paralympic Games. Buat kalian yang mungkin belum tahu Paralympic Games itu apa, Paralympic Games ini tuh kayak olimpiadenya bagi orang-orang yang memang berkekurangan gitu guys. Ya mohon maaf ya, cacat. Jadi kalau pada orang normal, ini tuh seperti olimpiade guys. Dan Oscar ini menggunakan kaki palsu untuk berlari. Setelah ia menjadi juara terus di Paralympic Games, nah Oscar tuh mikir, wah kayaknya dia mau meningkatkan levelnya gitu ya, mungkin mencari tantangan yang baru. Jadi dia tuh mau mencoba untuk masuk ke pertandingan atlet normal pada umumnya. Tapi hal ini tentu aja ditentang oleh IAAF. Ini singkatan dari International Association of Athletic Federation. Alasannya karena dianggap nggak akan adil bagi orang lain. Karena Oscar tentu aja ya sebagai orang yang berkekurangan, dia tuh pasti ada kayak keuntungan yang didapat. Jadi mungkin mulai lebih dulu atau gimana gitu. Tapi pada akhirnya Oscar berhasil memenangkan sengketa ini. Dan ia menjadi orang cacat pertama yang memenangkan medali dunia pada pertandingan atletik di kelas dunia juga guys. Gimana? Keren banget kan dia? Nah, sifat pantang menyerahnya ini ternyata diturunkan dari ibunya. Sedikit mau gue bahas ya tentang latar belakang keluarganya si Oscar. Ayahnya ini bernama Henke Pistorius dan ibunya bernama Sheila Pistorius. Oscar ini mempunyai satu orang kakak laki-laki dan satu orang adik perempuan. Mereka berasal dari Provinsi Transvaal yang sekarang dikenal sebagai Provinsi Gauteng, Afrika Selatan. Dan sayangnya guys, ibunya Oscar ini meninggal ketika usia Oscar masih di 15 tahun. Dan dari kecil, Oscar ini udah aktif banget di berbagai cabang olahraga gitu guys. Dia intinya tuh udah nyoba lah berbagai macam olahraga kayak rugby, gulat, polo air, sampai tenis. Nah, kapan nih dia jatuh cinta sama olahraga lari? Itu tepatnya di tahun 2004, Oscar mulai mencintai olahraga lari. Dan akhirnya dia memutuskan untuk berkecimpung lah di dunia itu. Dan terbukti guys, dia sukses. Dan dia memiliki moto hidup yang bunyinya, "You are not disabled by the disabilities you have. You are able by the abilities you have." Yang artinya kamu tidak dimampukan oleh kekurangan yang kamu punya, tapi kamu dimampukan karena apa yang kamu punya. Saking kisah Oscar ini menginspirasi banyak orang, dia tuh akhirnya diundang ke berbagai acara TV, seperti Tonight Show, Larry King, atau Dancing with the Stars. Bahkan dia juga menerbitkan sebuah buku autobiografi yang judulnya Dream Runner. Versi Italinya itu dirilis pada tahun 2008, sedangkan versi bahasa Inggrisnya itu dirilis pada tahun 2009. Dan di tahun yang sama, yaitu di tahun 2009, Oscar ini mengalami kecelakaan yang cukup parah. Ia terlempar dari sebuah perahu di Sungai Faa dikarenakan gelombang air yang cukup besar. Dan karena hal ini, Oscar itu harus dioperasi di bagian rahang dan hidungnya. Dan banyak banget yang menduga Oscar ini nggak akan pulih. Tapi ternyata ia berhasil pulih guys. Dan nggak cuma itu aja, di tahun 2010 bahkan ia mengikuti sebuah pertandingan golf di Abu Dhabi yang diperuntukkan untuk charity atau untuk amal. Jadi gimana guys? Bener-bener ya, si Oscar ini tuh jiwa pantang menyerahnya kuat banget. Dan emang kelihatan gitu, dia tuh cinta banget sama dunia olahraga.
Jadi itu sedikit tentang latar belakang Oscar Pistorius, dan sekarang gue mau ceritain gimana dari seseorang yang sangat berprestasi tapi sekarang dia menjadi seorang pembunuh. Pada tanggal 4 November 2012, Oscar ini dikenalkan oleh seorang temannya yang bernama Justin DeVaris ke seorang wanita yang bernama Riva Steenkamp. Nah, karena emang tujuannya ini mereka mau dijodohkan, ya udah Oscar dan Riva ini akhirnya mencoba gitu. Mencoba kayak makan bersama, pergi bareng, nonton bareng. Dan tanpa diduga mereka ini langsung merasakan ada kayak getaran-getaran gitu ya. Jadi mereka langsung saling suka guys. Dan setelah 6 hari berturut-turut bertemu secara intensif, mereka berdua memutuskan menjadi sepasang kekasih. Nah, setelah mereka menjalin hubungan selama 3 bulan, tepatnya pada tanggal 13 Februari, nah kalau kalian tahu, 13 Februari itu kan malam Valentine gitu ya. Jadi sebenarnya tuh Oscar dan Riva ini memutuskan untuk dinner romantis bersama. Tapi entah kenapa, si Riva tuh bilang, udah deh aku nggak mau makan malam di luar, kita berduaan aja hari ini di rumah. Ya udah, Oscar sebagai pacar yang baik ya ngikutin kan. Ya udah Riva, kalau gitu kita mau ngapain nih di rumah? Akhirnya mereka tuh memutuskan untuk makan malam di rumah aja. Dan bahkan Riva ini memberikan kado ke Oscar dan berpesan kalau dia itu harus buka kadonya besoknya guys, yaitu di tanggal 14-nya. Malam itu berjalan seperti biasanya aja guys, ya Riva melakukan latihan yoga, sedangkan Oscar itu menonton TV dari tempat tidur. Dan gak ada yang nyangka pada dini harinya, tepatnya di tanggal 14 Februari, Oscar Pistorius menembak Riva sebanyak 4 kali di dalam toilet yang terkunci. Kok bisa Oscar tuh melakukan hal ini? Nah, menurut pengakuannya si Oscar, dia tuh menyangka Riva ini adalah seorang pencuri. Jadi ceritanya Oscar ini pada dini hari tanggal 14 Februari itu terbangun dan dia tuh cuma pengen ngambil kipas yang ada di balkon rumahnya. Dan ketika dia mau ngambil kipas ini, dia tuh mendengar ada suara seseorang di dalam toilet. Dan karena waktu itu kondisinya dia tuh lagi nggak pakai kaki palsunya, dia tuh panik gitu guys, karena ketakutan, karena takut diserang gitu kan. Ya udah, karena itu dia langsung ngambil pistol yang ada di bawah tempat tidurnya dan menembak ke arah toilet sebanyak 4 kali. Setelah itu, menurut pengakuannya Oscar, dia itu sempat ke balkon guys untuk manggil tetangga-tetangganya. Dan abis itu, dia tuh langsung pakai si kaki palsunya dan menendang ke arah pintu toilet. Tapi karena pintunya ini tetap nggak bisa kebuka, dia bingung kan, dan dia tuh masih terus memanggil nama Riva. Karena di pikirannya Oscar, Riva itu tuh masih tidur di tempat tidur. Oscar ini masih berusaha manggil Riva, tapi tetap aja nggak ada jawaban dari Riva guys. Dan dia kan masih membuka paksa pintu toilet itu kan dengan cara menendang dan mengambil pemukul kriket. Karena sebelum ini dia tuh merangkak dalam kegelapan ya, jadi sebelum kaki palsunya dipasang. Dan setelah dia mengambil pemukul kriket, akhirnya pintu toilet pun berhasil terbuka. Dan gak disangka-sangka, Oscar menemukan Riva yang sudah berlumuran darah. Nah, saat ditemukan, Riva ini sebenarnya masih hidup guys. Dan menurut pengakuannya si Oscar, dia tuh berusaha memberikan pertolongan pertama ke Riva. Dengan cara, ya dengan memberi nafas buatan, terus dia juga manggil satpam kompleknya gitu loh. Kayak tolong, ada seseorang yang membutuhkan ambulans. Tapi apa daya guys, karena luka yang diderita Riva ini cukup parah, akhirnya Riva meninggal dunia. Riva juga bercerita ke ibunya bahwa Oscar ini adalah orang yang punya hobi menembak. Bahkan bisa dikatakan ia adalah seorang maniak pistol. Makanya nggak heran guys, Oscar ini menyimpan pistol sejenis 9 mm parabellum di bawah tempat tidurnya, yang akhirnya dia gunakan untuk menembak Riva. Hal inilah yang membuat ibunya Riva ini semakin khawatir terhadap keadaan putrinya. Karena ibunya Riva juga bercerita, Oscar ini tuh bener-bener posesif gitu. Dia tuh mau kontrol semua-muanya tentang putrinya.
Sampai Riva tuh ada di mana, menelpon siapa, berhubungan sama siapa, semuanya itu dikontrol oleh Oscar. Dalam sehari, Oscar itu juga bisa menelpon dan mengirim pesan ke Riva terus-terusan. Dan kalau Riva nggak bales, Oscar langsung mulai tantrum guys, alias marah-marah. Nah, hal inilah yang membuat keluarganya Riva tuh sebenarnya khawatir dan kayak, udah deh, kayaknya udah mending nggak usah berhubungan lagi sama Oscar. Sosial medianya Riva juga ini dipantau semuanya sama Oscar. Jadi bener-bener Riva tuh kayak nggak dikasih ruang gerak gitu guys. Sekarang kita akan melihat dari sisi kepolisian guys. Nah kalau polisi ini merasa dan mencurigai adanya hubungan segitiga nih antara Oscar, Riva, dan seorang bintang rugby yang bernama Francois Hogarth. Kepolisian kemudian memeriksa pesan-pesan SMS dan percakapan dari iPad dan telepon genggam milik korban guna menemukan motif atas kematiannya. Dan akhirnya, kesimpulannya Riva memang diyakini berteman erat dengan bintang rugby ini. Kejadian naas ini itu nggak cuma mengejutkan Afrika Selatan, tapi juga bisa dibilang mengejutkan seluruh dunia. Karena pada saat itu, Oscar ini benar-benar terkenal guys. Akhirnya, persidangan Oscar pun dimulai pada tanggal 3 Maret 2014 di Pretoria High Court Afrika Selatan. Dan pada tanggal 12 September 2014, Oscar dinyatakan bersalah dan menerima hukuman selama 5 tahun penjara. Kisah Oscar Pistorius ini udah dijadikan sebuah film guys dengan judul Oscar Pistorius Blade Runner Killer. Diperankan oleh mantan Leonardo DiCaprio yang bernama Tony Garn dan pemeran laki-lakinya adalah Andreas Dam. Nah, kalian bisa langsung nonton nih guys buat yang mau tahu lebih detail atau butuh visualnya gitu. Oke guys, sampai sini dulu cerita misteri kali ini. Dan kalau kalian suka sama cerita misteri seperti ini, langsung aja coret-coret di kolom komentar ya. Dan boleh banget kasih ide nih, kira-kira kisah misteri yang kayak gimana lagi yang mau aku bawain. Oke guys, see you in the next story.